Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Winnie Channel. Jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Ditunggu. Kali ini saya akan membahas mengenai teks anekdot. Ya, ada yang tahu teks anekdot? Nah, yang dimaksud dengan teks anekdot yaitu anekdot itu merupakan cerita singkat. Cerita singkat yang lucu, ya, yang konyol atau mengesankan tentang tokoh atau peristiwa tertentu. Nah, pada awalnya anekdot itu menceritakan tokoh-tokoh terkenal di bidang politik, hukum, sosial, dan lain sebagainya. Isi dari anekdot itu biasanya mengeritik dengan unsur-unsur yang lucu, ya. Kalian pernah dengar tentang stand up comedy? Nah, itu adalah salah satu bentuk penyampaian teks anekdot dalam praktiknya. Seperti yang sudah tadi disampaikan bahwa stand up comedy atau lawakan tunggal itu merupakan penyajian lawakan yang dilakukan oleh seseorang di atas panggung. Orang yang menyampaikan stand up comedy disebutnya komika. Seorang komika menyampaikan sebuah topik secara monolog. Nah, monolognya itu untuk mengungkapkan ketidaksetujuan terhadap sesuatu, baik berupa kritik sosial berdasarkan penelitian atau kegelisahan diri. Seperti teks lainnya, teks anekdot juga memiliki struktur dan kaidah kebahasaan. Struktur teks anekdot diantaranya ada orientasi, ada komplikasi, dan ada evaluasi. Bagian orientasi di sini berisi pengenalan kondisi atau karakter tokoh, penggambaran hal-hal yang terkait tentang apa, kapan, di mana, siapa, mengapa, bagaimana, dan gambaran tentang masalah yang dihadapi tokoh. Bagian kedua dari struktur teks anekdot yaitu komplikasi. Komplikasi di sini disebut juga krisis dan reaksi. Bagian komplikasi berisi permasalahan yang dihadapi tokoh, disertai dengan adanya tawa atau adanya kritik. Nah, bagian ini disebut juga krisis dan reaksi. Krisis itu merupakan komplikasi yang berisi kekonyolan, sedangkan reaksi itu adalah respon berupa sikap mencela atau menertawakan. Struktur teks yang ketiga yaitu adalah evaluasi. Evaluasi di sini berisi komentar terhadap isi atau pesan yang disampaikan atau yang diceritakan. Bagian ini disebut juga dengan koda. Namun, evaluasi di sini atau koda di sini sifatnya pilihan. Boleh ada, boleh tidak, boleh tercantum, boleh tidak. Seperti yang tadi sudah disampaikan berupa struktur teks, kali ini kita akan bahas mengenai kaidah kebahasaannya. Kaidah kebahasaan pada teks anekdot yaitu terdiri dari pertanyaan retoris, kemudian ada majas sindiran, dan ada kata kerja material. Kita bahas satu persatu kaidah kebahasaannya. Yang pertama itu ada pertanyaan retoris. Pertanyaan retoris ini bisa dijawab oleh penanya sendiri. Misalnya, siapa yang tidak ingin bahagia? Itu bisa dijawab sendiri ya. Nah, pertanyaan ini diberikan untuk menyindir, memberikan nasihat, memberikan dukungan atau pesan terhadap orang lain tapi secara halus. Gitu, ya. Kemudian ada majas sindiran. Majas sindiran ini terbagi menjadi 3, yaitu ada ironi, ada sinisme, dan ada sarkasme. Majas ironi yaitu majas yang melukiskan sesuatu dengan maksud mengatakan kebalikannya. Kebalikannya ya, dari keadaan yang sebenarnya. Berikut contohnya.
Majas sindiran yang kedua yaitu adalah sinisme. Sinisme yaitu adalah gaya bahasa yang berupa ejekan, berupa sindiran dengan menggunakan kata-kata yang kasar. Berikut contohnya. Majas sindiran yang ketiga yaitu adalah majas sarkasme. Sarkasme ini merupakan majas yang paling keras ya. Majas yang paling keras di antara majas tadi yang sebelumnya. Majas ini secara terang-terangan menyinggung, menyindir, atau menyerang seseorang dengan secara langsung, bahkan menggunakan kata-kata yang lebih kasar daripada sinisme. Kaidah kebahasaan yang ketiga yaitu adalah kata kerja material. Ini sering ya dibahas, sering di channel-channel YouTube saya yang sebelumnya juga sudah ada, bahwa kata kerja material itu adalah kata kerja yang berupa tindakan, gerakan, ya. Di sini banyak menggunakan kata kerja material untuk menunjukkan aktivitas. Ya, contohnya seperti ini. Demikian pembahasan materi teks anekdot. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Jangan lupa di-share juga jika bermanfaat menurut Anda. Jika ada yang ditanyakan, silakan tuliskan di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.